Gue, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang saya pejuang GERD dan memiliki darah rendah. Sebenarnya saya udah bikin video ya yang sedikit membahas tentang GERD dan darah rendah. Seingat saya udah kok. Tapi ya nggak apa-apa, di sini kita bahas lebih detail lagi gitu ya. Saya pejuang GERD dan ada darah rendah. Nah, cara ngetesinnya gimana sih? Soalnya kan kalau orang dengan GERD itu kadang nggak bisa makan sembarangan. Sedangkan untuk beberapa jenis makanan yang bisa menaikkan tekanan darah itu kan bertentangan sama orang GERD. Nah, jadi apa aja yang bisa dilakukan untuk mengatasi darah rendah sementara kita adalah pejuang GERD? Simak videonya sampai habis ya. Kalau ngomongin masalah tensi, saya tuh emang nggak pernah ya kayak mencapai angka 100 tuh jarang banget. Pernah sekalinya 120 itu waktu saya masih sakit GERD. Kita masih cari-cari dokter yang pas buat penyembuhan gitu kan ya. Jadi diajakin berobat ke rumah sakit di pusat kota. Nah, karena lama nggak pernah keluar rumah kan ya, dibonceng, lihat jalanan rame tuh, panjang perjalanan saya tegang. Nyampe di rumah sakit di tensi 120. Saya kaget dong, saya ngomong ke mas perawatnya, saya tuh nggak pernah tensi saya setinggi ini. Saya bilang gitu, paling mentok tuh 100. Mungkin karena di jalannya tegang jadi tensinya naik ya. Tapi yang paling sering tuh 90, antara ya, kalau pakai tensi manual ya 90 itu, tapi kalau pakai tensi elektrik biasanya 94, 95, 96. Nggak pernah yang nyampe angka 100 tuh jarang banget. Tapi kalau pas tubuh lagi baik-baik aja, tensi 90, 94, 95, 96 tuh masih fine aja. Cuman kalau pas kondisinya lagi capek, jadi sebelumnya kerjaan banyak, terus siklus bulanan, kondisi fisik kan capek. Terus biasanya kalau fisik capek, pikiran juga ikut capek. Jadi kalau udah numpuk-numpuk kayak gitu, bisa ditebak. Kalau pas tensinya 90 pasti oleng, bahkan kayak mau pingsan kayak gitu. Jadi rasanya kalau berdiri tuh kayak kita tuh naik di atas kapal gitu ya. Jadi kayak oleng, terus kayak takut jatuh gitu. Biasanya fase seperti itu biasanya memang ada. Jujur ya, dari dulu saya tuh kalau disuruh minum vitamin nggak kuat. Bahkan sebelum kena GERD pun, karena kan memang ada darah rendah ya. Jadi kalau biasanya kalau berobat gitu kan dikasih penambah darah. Nah, kalau minum penambah darah ini pasti perutnya nggak kuat, yang sebah lah, terus perih lah. Padahal kan dokternya bilang diminum sebelum tidur ya, karena emang efeknya katanya gitu. Tapi sampai besoknya, sampai bangunnya itu masih kerasa gitu loh. Jadi minum vitamin tuh sejak dulu bukan pilihan bagi saya gitu. Jadi kayak lebih ke atur pola makan. Tapi kan ketika GERD ini kita jadi nggak bisa makan sembarangan. Pada beberapa orang ya. Bagaimana mengatasi darah rendah sedangkan kita juga pejuang GERD? Yang pertama adalah menjaga pola hidup. Jadi usahakan istirahatnya cukup, terus tidurnya cukup, tetap olahraga. Saya waktu GERD itu pernah curhatkan ke dokter, salah satu dokter yang menangani gitu ya. Saya bilang, kok saya sering gini ya dok, maksudnya kayak kalau jalan tuh tiba-tiba oleng, atau kayak berdiri tuh kayak kita tuh naik kapal. Terus kan di tensi hasilnya kan memang rendah. Dokternya bilang gini, oh ini karena kamu tensinya rendah, jadi aliran darah dari tubuh ke otak tuh kurang, makanya kamu jadi sering oleng. Terus dokternya tuh nyaranin olahraga. Terus waktu itu kan saya bilang, saya udah olahraga dok, tiap hari tuh rutin jalan kaki pagi itu 15 menit. Kata dokternya kurang. Kalau bisa, kalau misalnya di rumah kamu bisa senam, nggak apa-apa, senam aerobik atau ikutan senam yoga. Kalau sekarang tuh kan kita bisa ini ya, lihat kayak di tutorial di YouTube, ngikutin senam di rumah gitu kan bisa. Jadi kata dokternya waktu itu, walaupun rutin jalan kaki itu masih kurang pada beberapa orang yang menderita darah rendah. Jadi boleh ditambah dengan senam aerobik atau senam yoga. Terus istirahatnya juga harus cukup. Misalnya kita waktu tidurnya itu 6-7 jam per hari gitu ya. Usahakan ya cukup. Kita kan nggak selalu misalnya udah berangkat nyiapin tidur langsung bisa tidur gitu kan, nggak selalu gitu. Tapi saya usahakan jam 11 itu bener-bener HP udah harus ditaruh, lampu udah harus dimatiin, dan kita bener-bener rebahan. Nah terus ternyata kemarin yang periksa mata itu sama dokter dibilangin jam 10 udah harus bener-bener istirahat biar matanya
istirahat total gitu loh, karena kan baru ketahuan kemarin juga kalau mata saya ini sensitif. Jadi benar-benar harus kayak dijaga. Jadi jam 10 udah harus istirahat. Itu walaupun belum bisa tidur, ya udah pokoknya udah jam 10 ya udah matiin lampu, rebahan, berusaha untuk tidur. Kalau Shigui suka berenang itu termasuk olahraga yang aman buat GERD. Jadi bisa lah kalau misalnya nggak suka aerobik, jadi seminggu 2 kali renang boleh. Terus jangan lupa berjemur juga, karena berjemur ini kan memberi banyak efek bagus gitu loh buat tubuh. Selain kita dapat vitamin D gratis kan ya, itu bisa menimbulkan hormon yang kita tuh jadi bahagia gitu loh. Kalau orang bahagia kan insya Allah penyakit nggak deket-deket ya. Yang kedua adalah jaga pola makan. Biasanya kalau orang pas tensinya turun gitu kan, mau makan apa-apa tuh nggak enak karena biasanya mulutnya pahit. Kalau saya gitu ya, jadi udah kayak pengennya tuh rebahan doang, terus mulut tuh rasanya pahit terus. Jadi makan tuh nggak enak, tapi ya kita harus tetap makan. Makanannya pilihlah makanan yang bisa untuk menaikkan tekanan darah. Banyak kok makanan yang bisa untuk menaikkan tekanan darah, dari buah-buahan, sayuran hijau kayak bayam, itu kan bayam, kangkung itu alhamdulillah lumayan bisa membantu untuk menaikkan darah. Nah kalau Shigui yang suka makan daun pepaya atau daun singkong, itu juga bisa untuk membantu menaikkan darah. Biasanya kalau orang Jawa Barat kan suka tuh ya lalapan daun pepaya, nah itu bagus untuk menaikkan darah gitu. Tapi kalau untuk daun singkong ini kan agak keras tuh, jadi pada beberapa orang memberikan efek perut nggak enak. Jadi ini balik lagi ke teori bahwa respon tubuh pada tiap makanan tuh tiap orang beda. Jadi harus kita itu berani nyobain untuk nemuin makanan apa yang aman buat diri kita. Kalau buah-buahan saya biasanya alpukat. Alpukat itu buah the best deh kalau untuk naikin tensi. Terus yang murah, meriah dan gampang didapat tuh pepaya, tomat. Bisa cari info tuh makanan, sayur dan buah yang bisa untuk meningkatkan tensi. Jadi dicari aja. Atau ini minum air rebusan kacang hijau, itu juga bagus untuk menaikkan tekanan darah. Yang ketiga adalah menjaga pola pikir. Ini yang agak susah sih. Baik untuk GERD juga kan kita harus menjaga pola pikir biar nggak stres. Diusahain kita nggak stres. Ini yang agak susah. Tapi ya kita harus tetap berusaha. Misalnya kalau saya misalnya kalau banyak pikiran gitu, juga biasanya pengaruh ke tensi juga kan. Jadi caranya juga kita berusaha untuk menerima keadaan. Walaupun sulit, kita harus berusaha menerima keadaan bahwa saat itu yang harus kita terima, yang harus kita jalani ya memang seperti itu. Perlahan-lahan melepaskan beban, menerima keadaan itu bisa membantu untuk pola pikir kita biar tetap sehat gitu. Jadi usahain yang mikirnya yang baik-baik aja. Terus ini deh, kalau yang demen di rumah sesekali boleh keluar untuk merefresh pikiran gitu ya, karena kalau di rumah terus kan juga nggak baik. Jadi kita perlu untuk keluar sejenak untuk merefresh pikiran biar pikiran kita itu tetap kayak stabil gitu loh. Walaupun sulit, tapi insya Allah kalau kita mau usaha itu pasti bisa. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Ini juga penting, walaupun kedengarannya sepele ya minum air putih, tapi kalau kita minum air putih sesuai sama kebutuhan tubuh itu insya Allah tensi kita juga akan terjaga gitu loh. Biasanya kalau saya pas tensi lagi turun itu sehari bisa minum air putih itu minimal 3 liter. Jadi kan kalau air katanya kalau kebutuhan air di tubuh kita itu terpenuhi, jadi darah itu kan nggak kental. Jadi sirkulasinya ke seluruh tubuh itu jadi lebih lancar dan itu bisa mengatasi tekanan darah rendah. Jadi ada kan itu caranya menghitung konsumsi air putih per hari yang sesuai sama kebutuhan tubuh. Nah coba aja dihitung, terus diusahain minumnya cukup. Ini yang kelima, ini yang tadi juga saya sebut dijaga pola hidup ya, yaitu tetap olahraga. Kalau pas kondisi lagi dropnya ya jangan dipaksain olahraga ya. Kalau pas kita bener-bener pas tensinya drop ya buat istirahat aja yang cukup. Nah setelah itu kita untuk menjaga biar kondisi tubuh itu tetap stabil, kita harus tetap olahraga. Yang keenam adalah minum susu. Saya pernah sharing sama temen yang juga darah rendah ya, katanya dia itu disaranin untuk minum susu sapi murni untuk bisa menetralkan atau menyeimbangkan tensi. Ya dapat informasi itu saya juga menerapkan, emang ada manfaatnya gitu loh. Tapi karena saya nggak suka susu, biasanya saya minumnya itu kalau pasca mens doang. Kadang kan kalau kita mens itu tensi juga turun ya. Jadi untuk menyeimbangkan tuh biasanya
di hari pertama mens sampai kita selesai mens sekitar seminggu itu saya minum susu. Kadang kalau ada pas dapet bisa beli susu sapi murni, juga beli susu sapinya. Kadang kalau nggak ada, saya beli yang susu yang full cream, yang udah kemasan full cream itu, yang UHT apa full cream ya, pokoknya yang kayak gini lah, kira-kira kayak gini. Itu minum paling 2 kotak untuk pasca mens itu, alhamdulillah bisa membantu. Terus kalau misalnya mau ganti susu kedelai, susu kambing, gak apa-apa, dicoba aja, sama-sama bagus kok. Yang ketujuh adalah minum vitamin. Loh gimana, katanya tadi nggak minum vitamin karena vitamin bikin perut nggak enak. Nah ini juga baru saya rutin minum dari tahun 2020, pasnya yang pasca saya sampai pingsan itu ya. Itu ada temen perawat yang rekomendasiin gini, sis coba deh minum vitamin ini, Sangobion yang ini, Sangobion cair ini. Itu ke aku aman kok, kan aku juga ada mah. Tapi kalau minum Sangobion ini nggak bikin perut perih. Saya sempat ragu ya, soalnya pernah nyobain yang kapsul itu juga efeknya ke perut sama-sama perih, sama-sama sebah. Padahal minumnya pas sebelum bubuk, tapi besok paginya masih ngerasain kayak gitu. Akhirnya bismillah, coba waktu itu beli yang kecil. Ternyata pas habis minum emang enakan. Jadi karena saya takut efeknya ke perut nggak enak, waktu itu saya minum sebelum tidur, jadi 2 sendok makan sebelum tidur. Alhamdulillah besoknya kok enakan. Akhirnya keterusan minum sampai sekarang. Nah, kalau dulu sebelum minum vitamin itu kayak tiap mens itu pasti tensinya tuh drop banget. Tapi sejak rutin minum vitamin tuh enggak setiap mens gitu loh. Jadi cuman kayak yang saya bilang itu, kalau pas kondisi fisik lagi capek banget terus pikiran stres, itu baru yang bener-bener walaupun udah minum vitamin tuh kita memang bener-bener harus istirahat. Nah kadang ada satu waktu yang walaupun saya udah ngelakuin semua yang saya sebutkan tadi itu, tensi tuh nggak naik-naik. Jalan terakhir adalah makan sate dan gulai kambing. Loh daging kambing kan nggak aman buat GERD. Pada saya alhamdulillah aman sih ya. Pilih satenya yang ini kan, kadang kalau yang jual tuh ada yang daging doang gitu kan. Nah pilih aja yang kayak gitu. Kalau emang semua udah ngebantu ya, saya jalan terakhir pasti itu deh, makan sate kambing. Atau kalau satenya doang nggak membantu ya terpaksa harus makan sate dan gulai kambing. Padahal sebenarnya saya itu nggak terlalu suka gitu loh sama daging kambing, karena dulu kan pernah makan itu kayak dagingnya tuh bau gitu. Katanya kalau itu tergantung sih ya, tergantung orangnya yang menyembeli sama yang mengolahnya. Waktu itu ya pasca sakit GERD juga, tensi tuh turun nggak naik-naik, padahal udah minum susu, udah istirahat, udah sampai bed rest gitu, nggak naik-naik. Terus akhirnya ini ya beli sate kambing ya, itu saya tuh sampai nangis makan awal pertama pasca GERD tensi turun, disuruh makan sate kambing tuh sampai nangis. Karena saya tuh apa ya trauma yang dulu pernah nyobain, ternyata dagingnya bau itu, jadi kayak takut gitu loh. Terus makan tuh sambil nangis. Tapi memang efeknya tuh setelah makan itu besoknya badan langsung enakan. Cuman kalau ke saya biasanya kalau hari ini makan gitu ya, biasanya besoknya tuh badan agak kayak sakit semua, tapi kepala tuh langsung enteng gitu loh. Biasanya kalau tensi saya pas lagi drop banget itu kan bawaannya pusing aja gitu kan, di sini. Kalau habis makan sate kambing tuh hilang, tapi badan kayak ya sehari itu doang sih kayak sakit-sakit gitu. Intinya ini sih, kalau untuk yang GERD itu pertama kita emang jangan ragu, jangan takut. Karena biasanya saya sering ngomongin ini kan, makanan yang aman sering jadi gak aman kalau kita ragu sama takut. Jadi sate dan gulai kambing itu bagi saya adalah pilihan terakhir ketika saya udah makan buah, udah makan sayur, udah minum susu, udah minum vitamin, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, pola makan dijaga, tapi tensinya nggak naik-naik. Maka ya udah, last choice adalah makan sate dan gulai kambing. Dan alhamdulillah pada saya aman. Itu tadi sharing dari saya tentang bagaimana cara mengatasi darah rendah di tengah perjuangan melawan GERD. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kumaha matur, thank you. Bye bye.